oleh yang terhormat Kiai Haji Yusuf Mansur dan sekaligus dimohon untuk memimpin doa kepada beliau. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tahun 99 Kiai Ilyas saya pulang ke rumah. Pak Ketua, seluruh Senat, perguruan tinggi yang dimuliakan Allah ini, insya Allah para berkah juga wisudawan wisudawatinya, abang saya, saudara saya dari Kopertes, alhamdulillah, teman-teman yang mengiringi. Tahun 99 saya pulang ke rumah, ngelamar jadi guru. Diketawain sama nenek saya, diketawain sama bibi saya. Saya datang, assalamualaikum, saya bilang gitu. 98, bukan 99, 98. Setelah alhamdulillah dengan izin Allah punya banyak kesulitan, punya banyak peristiwa yang membuat saya menjadi susah. Sampai kemudian masuk penjara, keluar dari penjara saya pulang, melamar jadi guru. Teman-teman yang saat ini di wisuda, kita bicara tentang jalur khidmat, jalur ilmu, jalur doa, dan jalur keberkahan. Alhamdulillah saya dibawa oleh Pak Mahsun kemari. Beliau wali santri dari pesantren Darul Quran yang ternyata ibna adalah keluarga dari Kiai, Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak. 98 saya menyadari satu hal, bahwa saya punya doa harus dikabulkan. Saya punya doa pengen dikabulkan, dan saya berkehendak, kepengen sangat Allah Subhanahu wa Ta'ala ngabulin doa saya. Maka saya mencari jalan-jalan apa yang membuat doa saya bisa dikabul. Dan saudara harus bangga, jalan pertama yang kemudian saya pilih adalah menjadi guru. It's not about money. Ini bukan tentang duit. It's not about job. Ini bukan tentang job, bukan tentang pekerjaan. No. Saya butuh tempat buat ngajar. Kenapa? Karena saya butuh doa. Jadi saat itu saya bilang, bila mana ada yang punya majelis dan bersedia saya gantikan untuk mengajar, saya bayar yang punya majelis. Kenapa? Saya pengen doa, pengen didoakan, dan pengen mendoakan. Doa, mendoakan, minta didoakan. Dan majelis yang paling hebat untuk tempat pengabulan doa itu majelis ta'lim, guru ngajar. Maka saya datang nih, sebelum saya kemudian mendapatkan kearifan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Ar-Rahman 'allamal Quran. Saya dikenal oleh keluarga besar kalau si Yusuf ini nggak mau dia ngajar. Kenapa? Karena keyakinan dia ngajar itu nggak bisa bikin kaya. Karena keyakinan dia ngajar itu jalur susah. Tapi ketika Allah mengajarkan sesuatu kepada saya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bisa belajar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saya balik ke rumah, saya cium tangan sama Umi Iyo, saya cium tangan sama ibu saya cium tangan sama bibi saya cium tangan sama guru-guru saya bilang, saya minta izin mau ngajar. Mereka ketawa.
Weh, ada angin apa nih mau ngajar gitu. Tumben nggak ada gajinya loh gitu. Alhamdulillah madrasah saya Al-Mansuriyah, dulu tempat lahirnya kitab Sulaiman Nairin, kitab Falak. Sulaiman Nairin itu Guru Mansur. Nah, saya lahir di rumah beliau. Ya alhamdulillah lah, bagusan ini madrasahnya. SPP-nya di Jakarta, tapi sampai sekarang 10.000 sebulan. Automatically nggak bisa menggaji guru-gurunya. Sampai sekarang di upgrade-nya nggak mau. Wong saya sudah kayak gini, saya upgrade nggak mau. Sudah, lebih baik hidup itu dengan berkah, jangan hidup dengan hitung-hitungan matematis. Guru ini bisa sejahtera kalau nanti gajinya sekian, matematis. Coba aja sejahtera nggak, nyatanya enggak. Lah saya balik diketawain, gimana? Katanya mau kaya, ini jadi guru ntar nggak kaya loh. Gitu. Terus saya bilang, saya sudah ketemu sedikit rahasianya. Apa rahasianya? Nah rahasia inilah yang juga menjadi salah satu hal yang harus disempurnakan. Saya tidak menyebut kekurangan apalagi kesalahan para penghafal Quran, tidak. Bahasa saya yang saya pakai adalah inilah salah satu yang harus disempurnakan juga oleh para penghafal Quran. Rahasia ini harus menjadi sesuatu yang disempurnakan oleh para penghafal Quran. Apa rahasianya? Doa. Begitu banyak guru-guru dia tidak berdoa untuk nasibnya, untuk besok rizkinya, untuk anak keturunannya. Ya nggak bisa jadi sesuatu. Penghafal Quran, waduh, ngafal Quran itu khairul wasilah. Ngafal Quran itu udah sebaik-baik wasilah bagi doa supaya dikabulkan. Tapi pertanyaannya, siapa penghafal Quran yang rajin betul berdoa kepada Allah? Apalagi kemudian ada hadis dari Rasulullah Muhammad SAW, berdasarkan juga hadis qudsi, bahwa buat para penghafal Quran, kalau dia terus menghafal Quran sampai dia lupa berdoa, aku akan berikan, kata Allah begitu, lebih daripada mereka yang berdoa kepadaku. Nah problemnya kemudian banyak penghafal Quran yang kemudian berhenti berkhidmat untuk Quran. Ya selesai juga semuanya. Jadi saya bilang sama bibi saya, sama nenek saya butuh doa. Jadi saya mau ngajar karena saya butuh tempat buat berdoa dan butuh anak-anak yang mendoakan, dan saya pun mau mendoakan. Malah kemudian saya bilang, saya yang akan bayar. Saat itu alhamdulillah saya tidak punya pekerjaan yang disebut sebagai pekerjaan, tidak punya penghasilan yang disebut sebagai penghasilan, dan utang saya 1,4 miliar rupiah. Saya datang ke orang tua saya tidak minta tanah. Saya datang ke orang tua saya tidak minta warisan. Saya tidak datang minta duit. Yang saya minta adalah kasih saya kelas buat saya ngajar. Karena itu sampai sekarang walaupun dengan izin Allah alhamdulillah manajemen sudah berjalan, Darul Quran sekarang 600.000 santrinya. Pak Mahsun sekarang 600.000 santri kita. Di pusat 4.000, di 6.000 rumah tahfiz ada sekitar 600.000. Tapi saya masih nyimpen anak-anak untuk saya ajar sendiri. Nanti sore ini saya pulang, saya panggil mereka, saya ajar. Kenapa? Di situ barokahnya. Saya terima sendiri hafalan mereka, lalu saya benerin sendiri hafalan mereka. Sebagai apa? Sebagai sesuatu yang tidak saya tinggalkan, karena itulah barokah. Dan itulah disebut jalur khidmat. Salah satu jalur khidmat ngajar. The best khidmat is teaching. Semua jalur khidmat itu hebat-hebat, asal jalur khidmat tidak diduiti. Misal jadi penjaga toilet, itu jalur khidmat. Tapi kalau Anda terima bayaran dari jaga toilet, nggak ada jalur khidmat. Anda kerja namanya. Anda kerja. Kiai-kiai dulu yang bersihin toilet, yakin di tanah Jawa ini semua jadi kiai besar karena jalur khidmat. Nyapu, ngepel, bersihin jeding di sini. Ya, kamar mandi jeding.
Apalagi ngajar, ini kan khidmatnya luar biasa. Allah itu mencintai ilmu. Allah mencintai ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah mencintai ilmu. Jadi sesiapa yang mencintai ilmu itu seperti dia mencintai Allah dan mencintai apa yang dicintai Allah. Oh, dahsyat itu. Si Obe tadi yang diceritakan sama Pak Kopertais, kalau dia jadikan Obenya itu jadi jalur khidmat, besok dia jadi orang yang memiliki perusahaan itu. Yakin saya. Asal temennya tadi saya bilang khidmat ilmu, artinya dia menjadi Obe, nawaitunya khidmat. Kenapa saya harus jadi Obe? Saya pengen semua yang kerja ini nyaman. Saya pengen nyeduhin teh buat bos saya pengen nyeduhin teh buat para tetamu. Itu kenyamanan saya. Disebutnya passion kalau dalam bahasa Inggrisnya. Bukan sekarang jadi guru, jadi kerjaan. Apa lapangan pekerjaan? Loh ya, makanya nggak kaya-kaya, jangan. Rugi. Anda dapat bayaran dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh ustadz juga ceramah dapat bayaran. Loh, dapat bayaran sama minta bayaran beda. Oh ya benar, gimana? Saya mau datang kalau jelas angkanya berapa, itu namanya minta bayaran. Tapi kalau saya datang nggak dibayar, itu kesalahan panitia. Beda betul. Jalur khidmat lah, karena jalur itu jalur khidmat, maka seorang penjaga toilet bisa jutaan hasilnya. Tukang soto, sebentar nih, tukang soto akan jadi tukang biasa kalau dia dagang. Tapi kalau dia khidmat, Allah. Kenapa saya harus jadi tukang bubur? Karena saya ingin menyiapkan sarapan pagi buat ibu-ibu yang tidak sempat memasak. Hebat tidak? That's khidmat. Itu jalur khidmat. Itu jalur khidmat. Dia bakal punya 100 bubur di 100 lokasi. Dia akan punya 100 soto di 100 lokasi. Kenapa? Karena Allah mencintai jalur khidmat. Luar biasa jalur khidmat itu. Jadi saudara ini nomor satunya udah nggak usah mikirin kerjaan, nggak usah mikirin duit, saudara khidmat. Gini ya, saudara bikin satu orang kenal alif, saudara bikin seorang kenal a, ba, ta, sa, kenal a, b, c, d. Saudara mau minta duit berapa dari Allah? Persoalannya kan saudara cuma ngajar kan, nggak minta dari Allah. Itu dia yang saya ketahui sebagai sebuah rahasia. Rahasia itu saya ketahui, minta sama Allah. Maka sebelum saya ngajar, saya duha. Sebelum saya ngajar, malamnya saya tahajud. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, besok saya mau ngajar, sedangkan kau tahu besok saya harus bayar 70 juta. Begitu kira-kira doanya. Bayar saya ya Allah, supaya saya bisa bayar dia. Bismillahirrahmanirrahim, saya mau ngajar nih, gitu. Habis itu saya ngajar. Nggak mungkin juga sekolah Al-Mansuriyah bisa membayar saya untuk mencukupi segala kebutuhan, tidak mungkin. Tapi saya tahu jalur ini saya perlu untuk membuka pintunya Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik mengajar adalah mengajar Quran. Oh, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Keren itu. Sebelum mengajar saya bilang sama anak-anak saya bilang sama murid-murid saya, doain Ustadz ya, Ustadz utangnya banyak. Doain ya, anak-anak pada ketawa gitu. Ini ada Ustadz baru belum apa-apa minta doain utangnya lunas itu. Dan itu saya jadikan protap. Saya bilang jadikan saya orang besar, jadikan saya orang mulia ya Allah, jadikan saya orang yang manfaat dengan doa mereka yang penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu disayang sama Ar-Rahman, disayang sama Allah. Allah menurunkan malaikatnya khusus di majelis-majelis ilmu. Saya menyempurnakan Pak Syadi kemudian dengan menjadi siswa. Saya menyempurnakan dengan menjadi santri. Saya menyempurnakan menjadi talib. Saya menyempurnakan menjadi pelajar. Saya ngajar ya saya belajar. Saya ngajar saya belajar. Saya ngajar saya belajar. Pokoknya saya cari di mana ada guru, saya ngikut di situ. Dan ternyata nggak bohong. Alhamdulillah. Selesai ngajar, saya bilang sama anak-anak saya, beres ya, misalkan saya ngajar bahasa Inggris atau komputer atau matematika ya tergantung kelasnya lah, tapi apapun yang saya ngajar dan apapun konten pelajaran yang saya ajar, saya selalu di ujungnya itu minta tolong doain saya,
Dan kalau saudara perhatikan saya ceramah, mesti begitu. Coba aja perhatikan. Baik, sebentar lagi kita akan selesai. Begitu biasa saya bilang. Sebelum selesai tolong doakan saya. Terserah doanya apa aja. Oh luar biasa, itu dari dulu begitu. Kenapa dulu orang-orang yang nggak ngerti pun bisa barokah ngaji sama kiai? Nggak ngerti ini, tapi bisa barokah karena kiai zaman dulu membuka dengan doa, menutup dengan doa. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Toh jalur tuh. Jadi anda nih ngajar cuman ABCD, cuman abatasa, tapi anda bilang begini sama Allah, ya Allah saya tahun ini pengen Camry, tahun ini saya pengen Kijang tahun 2015. Coba aja buktiin, dikasih sama Allah. Nggak percaya. Saya jadi guru, tapi bisa nggak saya jadi pengusaha? Bisa, tetapi saya nggak ada ilmunya. Oh, doa aja dulu. Sampai-sampai nih ya, saya kalau lagi mau ngegolin proyek, saya cari orang yang saya mau ajarin, dan saya nyari syekh untuk betulin bacaan saya. Kenapa? Karena ketika saya ngajarin, saya berdoa supaya proyek itu gol, dan ketika saya kemudian belajar, saya berdoa supaya kemudian proyek saya gol. Gitu jalurnya. Paman nih, besok saya mau ketemu sama Doku. Doku itu yang punya izin imani. Perusahaan saya pengen dibeli sama Amerika, supaya dia berbobot bisa sampai $1 billion. Gimana caranya? Saya harus gandeng sama perusahaan yang ada izin imaninya. Loh itu kan susah Pak, karena saya nggak mau datang, saya pengennya Doku yang datang. Gimana caranya? Ya saya tahsin bacaan saya. Saya tolong benerin bacaan saya baca Quran di depan dia. Tanpa si saya itu tahu, saya berdoa sebelumnya, ya Allah saya pengen begini, saya pengen begitu, gitu. Di mana nyari jodoh terbaik buat mereka yang tidak punya jodoh? Ajarin anak-anak yang buta huruf, ajarin anak-anak yang nggak ngerti, ajarin kemudian apa yang anda bisa ajarin, dan berdoa supaya bisa dapat jodoh, karena jodoh itu nanti urusan Allah jadinya. Apa kata Allah? Kamu ajarin dia, aku urusin urusan kamu. Keren kan? Gila gak? Kamu ajarin tuh anak-anak, urusan kamu adalah urusan aku, kata Allah. Oh selesai. Dan terbukti tuh, terbukti alhamdulillah. Bahkan ketika saya butuh kelas-kelas tambahan, saya bikin pisang goreng, saya undang anak-anak datang ke rumah, itu cikal bakal kemudian berdiri Darul Quran. Saya butuh nih kemudian doanya anak-anak, saya bikin ayam goreng, saya bikin kemudian apa aja lah makanan. Kemudian saya bilang sama anak-anak saya, nanti malam Ustadz bikin masakan, ibu istri saya bikin masakan, kamu datang ke rumah ya, bawa kain, bawa baju, bawa mukena, bawa pakaian besok buat sekolah ya, kita nginep di rumah, kita berdoa malamnya mujahadah sama anak-anak. Di situ kita berdoa, doa dari penuntut ilmu dan doa dari yang ngajar. Allah, mungkin dari saya lolos, tapi dari yang diajar nggak lolos. Pasti dapat, pasti dapat. Yang berikutnya selain jalur khidmat tadi saya bilang jalur ilmu. Anda berhenti belajar, berhenti juga urusannya. Jangan berhenti belajarnya. 1000 kali pun Anda tidak punya duit buat S2, emangnya harus selalu S2 buat belajar? Kan tidak. Sore ini pun belajar. Bedanya baca Quran sama belajar Quran apa? Ya, kalau baca Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa la yatunaka bimathalin illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira alladzina yasharuna ala wujuhihim ila jahannam ulaika syarrum makana adallu sabila. Bedanya sama yang belajar wala yatunaka. Apa ya wala yatunaka? Bimathalin. Bimathalinnya apa ini? Itu udah masuk kategori belajar. Ketika itu Anda minta sama Allah, ya Allah saya tidak mau kerjaan, saya mau yang ngasih kerjaan. Dapat. Saya bilang ya, guru-guru TK se-Indonesia itu sudah hebat-hebat pekerjaannya, tinggal malamnya metik aja. Malamnya metik, sholat malam, minta sama Allah, ya Allah saya sudah ngajar TK, gajinya alhamdulillah 15.000. Sedangkan kau tahu saya pengen banget umroh, saya pengen banget haji. Ya Allah berangkatkanlah saya haji. Saya akan ajarin anak-anak ini taat kepadamu. Saya akan ajarin anak-anak ini takwa kepadamu. Saya akan ajarin anak-anak ini menjadi orang-orang yang berilmu. Tapi engkau bawalah diriku ya Allah, dan orang-orang yang aku ajukan untuk dibawa ke tanah sucimu. 2 tahun berdoa berturut-turut, bohong dia nggak umroh. Tapi siapa guru TK yang begitu?
pulang-pulang aja, gelang si Patu gelang, kok gelang si ramai-ramai. Bukannya doa nyanyi-nyanyi. Loh ya boleh, nyanyi boleh, senang, tapi doanya jangan lupa. Kalau kemudian orang-orang yang pulang ngajar begitu saja, lalu datang pagi pergi lagi ke sekolah begitu saja, pulang dari sekolah pulang ke rumah begitu saja, dan berturut-turut begitu saja, maka 7 tahun juga begitu saja. Jangan Pak, jangan begitu. Habis ngajar, sebelum ngajar, bahasa saya ya, di depan, kemudian di tengah, sama di akhir. Saya orang yang bisa ngerem belajar, dan saya orang yang bisa ngerem ngajar. Saya di tengah-tengah nih. Tam. Doain dulu ya, bang. Gitu. Kalau saudara lihat di TV itu, saya suka begitu, suka iseng. Yang sekarang lagi nggak datang isengnya. Udah dapat doa dari Kiai Ilyas, alhamdulillah. Yang kedua, jalur ilmu. Tambahin ilmunya. Kayak si Obe tadi, ya tetap harus nambahin ilmunya. Lihat-lihat, oh cara namu begitu ya, oh cara nerima tamu begitu ya. Apapun judulnya, tambahin ilmunya. Yang ketiga tadi saya bilang doa. Yang keempat barokah, keberkahan. Siapa yang pengen jadi pengusaha dari lulusan dari estate ya? State dari jurusan sekolah tinggi ilmu tarbiyah Miftahul Ulum. Siapa yang pengen jadi pengusaha? Ada yang pengen jadi pengusaha? Oh, nggak ada yang mau jadi pengusaha. Mana yang pengen jadi pengusaha mana? 1. Oh, ente begini berarti setengah pengusaha. Ayo ngacungnya begini, setengah pengusaha namanya. Gini deh, siapa yang pengen pergi haji? Pengusaha nggak mau, haji mau. Lo gimana caranya? Ngumpulin duit lama. Ngajarin aja nenek-nenek. Nggak perlu punya TK, Pak. Cari nenek-nenek, ibu mau apal Ar-Rahman nggak ke rumah ya? Saya apalin Ar-Rahman. Percaya omongan saya. 1 Ar-Rahman, nenek-nenek itu kemudian bisa. Anda minta haji, Allah malah nanya mau ngajak berapa orang. Oh, itu yang terjadi sama saya. Sekarang saya tiap bulan 100-200 orang saya berangkatkan umroh. Luar biasa. Karena saya punya travel. Mereka daftar. Loh, tapi kan jalannya dari mana saja. Apalagi saudara, kalau saudara itu Quran urusannya Allah. Quran mah begini ya. Berapa banyak orang yang baca Quran lalu hilang kesempatan doanya karena dia tidak berdoa. Coba aja lihat kelakuan Anda sendirilah. Coba siapa di antara saudara yang begitu megang Quran, dia diam sebentar. Ya Allah, saya belum punya anak, saya mau baca Quran nih, kasih saya anak. Siapa? Enggak. Biasanya langsung buka Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا صدق الله العظيم. Pergi aja, nggak bener Pak. Yang begini gimana mau dapat jalur doa? Jangan begitu. Hatta Anda bukan muallimul Quran, hatta Anda bukan talibul Quran, hatta Anda bukan pengajar atau santri Quran, cuman baca, tapi Anda sedang melayani Allah namanya, dan itu jalur khidmat. Tambahin sedikit ilmunya, jangan begitu bacanya. Baca lihat artinya jeda. Oh begini maksudnya. Sedikit saja masukin jalur ilmu, habis itu doa. Ya Allah, saya udah selesai nih baca surah An-Nur, masuk nih surah Al-Furqan. Atau menjelang masuk surah An-Nur, akhir Anda ngerem sebentar, ngerem.
Lalu berdoa, ya Allah, ayah saya lagi stroke, kasih cahaya di seluruh tulang-tulangnya, kasih cahaya di seluruh persendiannya. Ya Allah, ayah saya pengen lihat dia sore ini bergerak, saya pengen melihat ayah saya hari ini jalan, ya Allah. Kemudian terusin ngajinya. Insya Allah menurut ahli Quran, menurut para ulama Quran, kalau masih sejalan nggak perlu a'udzu lagi, kecuali sudah tidak sejalan. Tadi kan sejalan, doa masih sejalan. Lanjut dah, masuk nih surah akhir-akhir surat An-Nur. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi. Begitu sampai selesai, bikulli syai'in alim, doa lagi. Ya Allah, sebentar lagi masuk nih Tabarok, masuk nih Al-Furqan, surah yang ke-25. Sedangkan kau tahu saya belum punya jodoh, jodohkan saya dengan Muhammad Furqan ya Allah, gitu. Misal gitu, misal. Isinya doa, hidup ini doa isinya. Kerja mulu doanya nggak ada, gimana berhasilnya? Nggak bisa ngerem dolar, nggak bisa ngerem yang lain-lain. Untung nggak doa-doa, kerja melulu. Ayo doa yang rajin, pergantian jam doa, pergantian jam doa. Tuh kan satu hari kalau Anda ngajar itu bisa 4-5 jam kan? Pergantian jam ngerokok, ya gimana? Yang ngerokok ya boleh, doa gitu loh. Doa itu loh. Terus petik di waktu-waktu mustajab, pas tahajud petik. Ya Allah, lapor nih. Tadi ada anak yang bandel, Masya Allah. Mudah-mudahan anak bandel itu menambah bobot saya. Berdoa kepadamu ya Allah. Rob, saya pengen banget nih nyenengin orang tua saya. Saya pengen ngerumahin dia. Kalau dari bayaran gaji alhamdulillah 70 tahun saya baru bisa bikin rumah. Tapi saya minta kepadamu, itu namanya jalur doa. Terus jaga kemudian keberkahannya. Keberkahan ilmu itu dijaga. Keberkahan jalur khidmat, jalur ilmu, jalur doa dijaga. Salah satu dijaganya apa? Mulut jangan ngomongin orang, supaya tajam doanya. Keberkahan doanya gimana? Hati Anda dijaga supaya ngajar tuh. Pikiran Anda dijaga supaya tajam. Itu tajam tuh barokah. Dijaga itu. Rajinin sedikit riyadhah. Pilihlah apa amalan yang menjadi amalan hari-hari. Bos ngertinya sholawat, sholawat lah. Tapi sampai tajam gitu loh. Sampai keluar madunya. Saya nggak ngerti apa-apa Ustadz. Yang saya ngerti cuma bersihin masjid. Ya sudah, bersihin masjid itu yang ditajemin. Saya minta sama Allah, ya Allah saya minta pesawat, dikasih sama Allah. Luar biasa Allah, maha kaya dia. Al-Wahhab. Terus di mana jalurnya? Nggak ada jalur. Saya udah punya sebaik-baik jalur. Sebaik-baik jalur itu saya ngajar. Sebaik-baik ngajar Quran. Sebaik jalur, udah saya punya. Nyari apa lagi saya? Begitu banyak orang-orang yang kemudian odoj, one day one juice. Tapi kalau dia tidak berdoa, ya kurang Pak. Kurang. Makanya nih guru-guru ya, calon guru, bahwa sebagian kata Pak Kopertes, kata Pak Ketua juga sudah menjadi guru. Itu jalur khidmat, hebat betul itu. Tinggal doanya aja udah dibanyakin, doanya aja udah. Saya minta pesawat dikasih, bener-bener dikasih Pak. Nganterin saya kemana-mana, Surabaya ada, Semarang ya ada, Jogja ya ada, dikasih. Saya nggak perlu ngurus, nggak perlu ngisi aftur, nggak perlu, ditaruh di bandara masing-masing. Loh, ciri-cirinya yang punya tuh apa sih Pak? Nggak bayar kan? Loh, saya nggak pernah bayar, yang bayar pemasun deh. Loh, ini kan doa saya pengen bisa terbang ke sana kemari. Lah saya tuh sampai kehabisan doa kadang-kadang. Loh, karena itu suka nyari-nyari doa apa lagi ya gitu. Nah, di antara doa saya pengen terbang sana sini tapi nggak mau keluar duit. Nah, dijadiin nama Allah saya pembicara, dijadiin nama Allah saya ustaz, dijadiin saya nama Allah pendakwah. Kekabul. Ingat-ingat lagi, doanya ketika itu ada di tengah-tengah yang lagi belajar ngaji. Luar biasa. Nah, sekarang Anda yang sudah ngajar, doa enggak? Enggak. Yang saudara ingat gajian tanggal berapa ya, Kek?
butuh waktunya gajian. Wah, apalagi kalau saudara tambah satu ilmu lagi, satu jalur, yakni jalur sedekah. Wah, selesai itu. Saya kiai 18.000 honornya tahun 99. Itu honor kasihan. Jadi daripada nggak dapat duit ini anak, kasih 18.000. Lah saya kan mikir 18.000 cukup dari mana? Ngajar sekian sekolah itu 130.000. Itu udah 5-6 sekolah itu. Lah kalau saya nggak pakai jalur sedekah, kapan kayanya saya? Lah orang lain bilang sedekah kok pengen kaya. Emang kamu Tuhan saya, Pak? Tuhan saya aja nyuruhin saya kaya dengan sedekah, kalau kamu malah malah ngelarang, gimana? Allah nyuruhin loh kita kaya lewat sedekah. Sini kamu kasih duit, aku bikin kaya kamu. Saya bilang tuh sama teman-teman saya bilang, Mul, teman-teman, ini tahun ini, bulan ini kita bisa nih dapat gaji 5 jutaan gitu. Gimana caranya? Kita nggak usah dapat duit, kita sedekahin aja duitnya. Gaji kita sedekahin. Alhamdulillah Pak, nggak ada yang mau. Gila loh, guru nih yang mesti disedekahin gitu. Lah kalau orang miskin mikirnya dialah yang harus disedekahin. Loh, yang kaya tambah kaya, yang kaya tambah kaya. Jangan begitu. Ente nih nanti jadi guru dapat nih gaji misalkan 1 juta, sudah jangan dibawa duitnya, sedekahin aja. Saya nanti nih dapat dari Kiai Ilyas, kan mesti udah disiapin ini. Atau dari Pak Mahsun, kalau Kiai nggak nyiapin dari Pak Mahsun. Kalau dari Pak Mahsun saya nggak terima, tapi kalau dari Kiai saya terima. Kalau dari Pak Mahsun saya akan sedekahin, tapi kalau dari Kiai saya nggak sedekahin. Supaya apa? Kemakan darahnya dia di darah saya. Abu Bakar Pak, kalau terima makanan dari Utsman nggak mau disedekahin sama dia makan aja. Kenapa? Karena ini dari Utsman, makanan halal lagi taib. Memang beda itu, tergantung nanti dapatnya dari siapa nih. Saya bilang nih ngecap ya, jangan dianggap sebagai orang sombong ya. Semua lagi ngajar, mudah-mudahan Allah jauhkan, Allah lindungi, betul. Saya bilang sama teman-teman yang muda-muda, yang tua-tua saya nggak berani. Yang muda-muda saya bilang, kalau mau jadi ustadz paling mahal di dunia bayarannya gimana caranya? Jangan terima amplop, jangan terima bayaran, jangan terima duit. Begitu terima, berikan lagi kepada orang lain, maka Anda akan terima bayaran yang paling gede. Berapa? Matsalul ladzina yunfikuna fi amwalihim 700 kali lipat. Oh gila, 700 kali lipat. Saya pernah bilang sama istri saya, Mah, alhamdulillah kita jadi ustadz paling mahal bayarannya. Bayar berapa Pak? Dibayar 900 juta. Istri saya pertama-tama dulu tuh bilang, pasti sedekah nih gitu. Iya, emang dapat berapa? Dapat 1,5 juta. 1,5 juta itu kalau dikali 700 kali lipat itu 1 miliar lebih dikit. Dipotong pajak 900-an. Ya kan kita kudu taat pajak katanya. Jadi kata istri saya, oh begitu. Iya begitu. Udah begitu dah. Dan bener tuh, nggak bohong. Dari mulai tahun 98 saya ngetrack tuh, ngelengkapin dengan jalur yang kelima, jalur sedekah. Pong pong pong. Duit kita pong dapat pong dapat pong. 2006 alhamdulillah saya dikontrak sama Bank Muamalat jadi bintang iklan 2 miliar bayarannya. Allah, yang ini gua nggak sedekahin 2 miliar soalnya gede. Lalu saya bayar utang gitu loh, saya bayar utang 1,4 miliar, saya bayar utang, sisa 600 juta. 600 juta kemudian saya bilang sama istri, gimana nih Dek, ini sejarah lahirnya Darul Quran di Ketapang. Nih Dek, gimana nih, ada sisa 600 juta. Rumah waktu itu tanah, lantainya itu tanah. Ranjang kami sampai 2006 ranjang berderit. Tahu nggak ranjang berderit? Asal goyang ngik, goyang ngik. Jadi kalau mau main nungguin mertua tidur, berisik Pak. Aduh, 2006 tuh masih begitu tuh. Tiba-tiba dapat duit 600 juta. Saya bilang sama istri saya, Dek, mau beli mobil, mau beli rumah cukup. Kamu punya ide? Kata istri saya, nolin aja Kak, sedekahin aja semua. Ya udah, kita nolin tuh, kita injak tuh 600 juta, kita injak, pang, injak apa nol. 2007 nya kontrak sama Trans TV,
sebesar 9 miliar rupiah. Emang nggak bohong itu. Ini punya duit 110.000, yang disedekain berapa? 10.000. Punya 115, yang disedekain berapa? 15, bukan 5.000. Punya duit 116.000, berapa yang disedekain? 1.000. Punya duit 116.500. Pokoknya selama ada yang kecil, kacau emang rezeki ente tuh. Kalau ada 100.000, jadi gak sedekahnya? Nggak jadi, belum ditukerin. Jangan begitu ya. Nanti ketika Anda menjadi pekerja, ketika Anda menjadi pegawai, ketika Anda jadi guru, jadi apapun yang Anda dapat bayaran, supaya Anda berubah cepat, jangan diterima itu bayaran, injak, sedekahin. Udah sedekahin aja, nggak usah mikir makan sudah. Ada makanannya makan, nggak ada makanannya nasib. Iya benar. Berani kita lapar, itu dia membuat Anda menjadi hebat. Betul. Saya bawa pulang duit 7.000 saya bawa pulang. Saya bilang sama Allah SWT, ya Allah, kalau saya bawa pulang 7.000, di rumah saya ada 4 orang yang harus makan dengan rezeki saya. Apa ya? 7.000 Pak. Bismillahirrahmanirrahim. 7.000 saya minta izin sama istri saya telepon RT pakai koin, yang zaman koin waktu itu, cepean itu. Bisa panggil si Nunun nggak? Gitu. Istri saya Nunun namanya, Maimunah. Bentar ya, panggil. Dek, ini kakak nih, ini dapat 7.000, bawa pulang jangan. Kata istri saya, udahlah sedekahin aja, malam ini nggak usah makan. Gitu. Itu yang membuat saya sekarang ada di sini. Itu yang membuat saya ada di sini. Nih, perempuan-perempuan pakai cincin, ada cincinnya. Udah sedekahin semua, sedekahin, keuntungan sedekahin. Ini kan nanti Anda nih kerja toh, atau ada yang usaha toh, nanti dapat bayaran kan. Tuh jangan nabung tuh lama. Sedekah itu cepat. Nah, punya jalur itu semua komplit sudah. Apa jalur tuh tadi? Khidmat, terus ilmu, terus doa, terus barokah, terus sedekah. 2007 9 miliar. Alhamdulillah waktu itu Agim nikah lagi. Oktober kejadiannya itu. Terus yang punya TV Pak CT Hairul Tanjung manggil saya. Ini mau tanda tangan kontrak tuh 9 miliar 5 tahun. Di sidang saya. Besok Mansur, kamu Ustadz tahu kan Agim? Tahu. Kenapa? Itu dia kawin lagi tuh. Itu apa hubungannya sama saya? Loh, kita kan mau tanda tangan kontrak. Saya mau tanya dulu nih, kamu bakal kawin lagi tidak? Saya bilang sementara belum. Nggak tahu nanti. Nggak bisa, kita nih industri. Kalau kamu kawin lagi bisa berantakan semua urusannya. Akhirnya 9 miliar itu dibagi 5 tahun Pak pembayarannya. 1,8 1 tahunnya. 1,8 tuh dibagi lagi 4 termin. Nah, jadilah gedung yang biru itu. Gedung pertama itu di situ. Saya bilang, sudahlah, nggak usah buat saya lah, buat pesantren ya, buat sedekah aja udah. Buat pesantren aja udah. Alhamdulillah, ya nggak miskin juga sampai sekarang. Nginjak terus, nginjak. Dapat bayaran privat, kasih orang. Nggak usah disisain, terus jalan kaki pulang. Benar, kemampuan Anda menyusahkan diri Anda, itu yang akan nanti buat Allah menyenangkan Anda. Mampu nggak puasa dulu? Ajak karyawan-karyawan itu. Kalau emang Reno punya karyawan, Edo punya karyawan, bisa nggak bulan ini kita nggak usah gajian semua, supaya tahun depan kita gajinya ini 2 kali lipat dari sekarang. Kalau bisa, kalau mau kita sedekah, nggak usah gajian. Insya Allah Pak, demo tuh. Jalan nih punya bos maunya sedekah aja. Pentingin karyawan dong. Loh, kalau pentingin karyawan namanya emang harus begitu. Pentingin orang lain itu baru sedekah. Ya, jangan takut miskin. Anda harus doa sama Allah. Jadi penghafal Quran nanti nggak kaya. Udah urusan Allah itu. Asal Anda minta sama Allah, minta kaya. Kecil amat sih. Minta kaya itu terlalu kecil Pak. Tapi minta bisa mengayakan orang lain itu alhamdulillah itu. Kalau saya jadi guru ya gimana nanti? Kebanyakan mikir. Jadiin jalurnya jalur khidmat. Apapun bisa jadi jalur khidmat. Saya jadi ustadz, ini jalur khidmat. Tapi ketika saya
mikirin duit, maka ini jalur pembicara profesional namanya. Tadi itu tukang soto, tukang nasi, tukang apa, restoran, warung, semua itu jalur khidmat kalau bisa didudukkan sebagai khidmat. Ini saudara nyanyi, terus main apa itu namanya? Apa namanya ini? Keyboard. Nih kameramen, nih yang masang tenda segala macam. Kalau saudara yang masang tenda ini mikirnya omset, nih bukan khidmat namanya. Tapi ketika masang tenda ini mikirin supaya orang jangan kepanasan. Kenapa harus ditatain, di apa namanya, alasin pakai karpet supaya nggak berdebu? Itu jalur khidmat. Nah jalur khidmat itu bayarannya seperti sodako, ka'annama sodako. Al khidmatu hiya sodako. Khidmat itu sedekah, maka sedekah itu 700 kali lipat. Bayarannya terserah Allah, ada yang duit, ada yang kemudian perjakannya nikah sama putra kiai, sama putri kiai, gitu jalurnya banyak. Ya, jalur khidmat. Apalagi yang masih ada ibu, wah, itu the best khidmat itu saudara punya itu. Wah, khidmat sama alma mater, wah luar biasa. Insya Allah ya, kita belum bicara sisi teknologinya, belum bicara sisi yang lain-lainnya. Jadi menjadi guru, ya, menurut saya itu jalur kaya sekaya-kayanya itu. Apalagi sekarang jadi guru itu adalah lifestyle-nya seluruh konglomerat Indonesia maupun di dunia. Ketika orang sudah top, udah kaya, dia ngajar, Pak. Ngajar sudah. Nah, Anda ngajar duluan kan? Kayaknya belum kan? Kayaknya belum. Berarti kan Anda sudah sama lifestyle dengan para pengusaha-pengusaha gede itu. Bill Gates sekarang kerjaannya ngasih ceramah, Pak. Steve Jobs sebelum kemudian tutup usianya ngasih ceramah, nulis buku, teaching, ngajar. Nabi Muhammad malah dari awal ngajar sudah. Disuruh tuh, ya ayyuhal muddatsir qum fa'andzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Ajarin kamu, jangan diselimut doang. Ayo keluar, cari orang. Subhanallah. Top. Mudah-mudahan ya ini ilmu ada manfaatnya. Lalu bagaimana buat kami begitu kata ibu dan bapak semua? Ya ikutin aja. Ibu bisa ngajar apa? Ngajar masak. Ya masak, ajar. Siapa ibu bapak yang belum pergi haji? Siapa yang belum pergi haji, pengen pergi haji, siapa coba? Ya sudah, bisa ngajar apa? Bisa ngajar Al-Fatihah. Ya sudah, ngajar Al-Fatihah. Sebelum ngajar Al-Fatihah, ya Allah, saya pengen berangkat haji. Ajarin orang. Setelah orang pulang ke rumahnya, doa lagi sama Allah. Ya Allah, saya pengen bisa pergi haji. Itu sih 7 bulan udah ada kembangnya itu. Terima kasih ya, mudah-mudahan manfaat. Apa yang bisa saya bantu buat state nanti, Mas As'ad kontak saya saja. Saya bersedia kok, insya Allah. Saya bilang tadi sama rektor di dalam, jangan konsentrasi sama mahasiswa-mahasiswi lokal. Nanti pasarnya pasar lokal. Jangan. Kita bangun asrama untuk orang luar. Jadi boarding kampus. Sehingga nanti pasarnya siapa? Pasar orang-orang Malaysia, pasar orang-orang Singapura, pasar orang-orang mana. Dan ngomongnya harus dirubah. Di mana sih itu state? Wah, state itu letaknya di tengah-tengah. Ngomongnya harus begitu. Ngomongnya mesti begitu. Jangan kami ini kejepit, ngomongnya kejepit. Harus dirubah. Kiai Ilyas, mohon maaf, ngomongnya kita harus the winner gitu. Jadi saya selalu bilang, misalkan gini, kayak di sini saya posisinya di tengah-tengah. Memang di tengah-tengah, kejepit. Kita harus ngomong gini, posisi kami strategis. Kami bisa ke Bangkalan dan kami bisa ke Sampangan, gitu. Betul ya? Sampang, oh bukan Sampangan. Wes, udah, Ustadz boleh salah ya. Apa kemudian keistimewaannya state ini ada di pesisir pantai, itu yang dijual. Itu loh, itu yang dijual. Siapa yang bilang ini desa terpencil? Enggak, terpencil banget. Iya, tapi selama Anda tidak merasa terpencil kan luar biasa. Bahasanya begini loh, bahasa brosurnya nih. Kalau pengen kemudian belajar yang tenang di state, nggak banyak macet, nggak ada macet. Hero Peko nggak ada, kan asik tuh. Bahasanya kan buat orang-orang yang pengen mencari ketenangan di sini, kan ketemu. Tapi kalau kemudian kita ngelihat, wah kita terpencil, jauh jaraknya, JBJS, jarak dari Bangkalan jauh,
jarak dari Sampang jauh, JBJS kan. Jangan ngomongnya musik kita rubah, betul tidak? Betul nggak? Nanti belajar yang lain lah itulah, soal ngomongnya beda. Ya, pokoknya apa yang bisa nanti saya berkhidmat sama state kasih tahu saja Mas As'ad ya. Insya Allah kayak Pak Yakub nih, nanti kita akan bangun bangun tahfiz di tanah di mana tuh namanya Sukolilo ya. Nanti harus pakai ilmunya Kiai Ilyas di awal dulu, harus pakai ilmu Kiai Ilyas ketika muda dulu. Wes jangan nunggu duit, mulai. Jangan nunggu duit, mulai. Wah itu besok kita langsung buka, pasang pelang, ceder. Hari Senin depan kita buka. Ya karena emang ilmu antum itu tadi ya Allah luar biasa itu. Saya belajar. Ya dan teman-teman harus belajar. Begini ya, kalau nanti ketemu orang-orang, saya ini cuman S1 ya, S1-nya udah gitu di stit lagi. Ini ngomongnya nggak benar. Ngomongnya jangan begitu. Kenalin begitu. Kalau pas nanti ketemu orang lain, saya dari state Miftahul Ulum. Itu orang emang ngomongnya kita tuh mengundang orang. Wah Anda bangga amat ya sama Miftahul Ulum. Apa yang bikin Anda bangga? Kan orang begitu. Tapi kalau saya orang desa Pak. Saya kalau berdiri sama orang yang tinggi, saya bilang inilah kelebihan saya gitu. Lebih pendek. Loh bahasanya mengaruh loh. Iya nggak? Saya punya kelebihan ketika saya foto sama orang. Kalau saya punya kelebihan, apa kelebihannya? Saya lebih pendek. Tapi saya gembira mengatakan itu gitu. Tidak sedang mengutuk gitu. Insya Allah ya ini hebat lah. Anda juga punya jambu yang bisa dijadikan brosur tuh. Jambunya manis betul itu. Iya itu betul itu. Saya mendukung sekali pendirian Universitas Miftahul Ulum. Mudah-mudahan saya bisa berkontribusi ya. Ini jadi Universitas Miftahul Ulum. Kalau perlu ini laut kita reklamasi. Lah iya, kita pasang aja gambar segede-gedenya tapi tempatnya di laut. Saya Pak, saya Kiai Ilyas. Saya nih Kiai Ilyas muda sebenarnya. Kalau tadi dengar ceramahnya Kiai itu, spirit tahun 99 itu loh. Itu tuh spirit itu yang menjadikan ini ada. Kalau spirit itu tiap hari nggak surut, nambah. Oh, saya gambar gedung 12 lantai. 12 lantai saya bangun, saya gambar udah. Orang-orang nanya kapan bangunnya? Besok. Kapan bangunnya? Besok. Kapan bangunnya? Besok. Alhamdulillah ya belum bangun-bangun sampai sekarang. Tapi orang rasanya udah bangun aja gitu loh. Ya nyatanya alhamdulillah tidak yang 12 lantai tapi 8 lantai, 7 lantai, 9 lantai, 4 lantai. Jadi silakan aja main ke Darul Quran. Masya Allah itu. Nah ini juga sama. Besok panggil arsitek terbaik, bikin. Di sini boleh berapa lantai? Di sini nih boleh berapa lantai? Mau berapapun ya. Ya udah kira-kira 27 lantai lah ya. Atau 30 lantai lah ya. Bikin aja gambar dulu. Tinggal ditulis di bawahnya Miftahul Ulum 2022 gitu. Loh iya bener. Nggak bohong itu. Supaya masuk akal bikin 3 lantai dulu. Itu. Ya tapi jenjangnya bikin bab dari sekarang gitu. Bangun lah udah insyaallah lah barokah lah. Kita mesti belajar dari BSI itu. Ya BSI punya teman kita itu. Itu dia langsung pasang iklan di Kompas Pak. Di semua koran di hari ulang tahun dia pasang. Dia mau bangun Twin Tower. Twin Tower. Jadi orang kalau ngelihat Miftahul Ulum, ini nih Miftahul Ulum nih. Iya. 2020 iya. Besok tahun 2020 iya. Kalau nggak kecapek gantinya 2030 susah amat. Lah emangnya kan boleh perencanaan diundur, betul tidak? Yang penting mimpinya ada dulu gitu loh. Ya selamat ya buat para wisuda dan wisudawati. Doain dosen-dosennya terus biar gimana itu guru-guru Anda semua. Doain kemudian guru-guru yang sudah mengajarkan Anda. Insya Allah mudah-mudahan barokah. Ayo kita baca salawat dulu. Kita baca salawat dulu 10 kali masing-masing. Allahumma sholli ala sayyidina Allah. 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 Allah.
Kita istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Al-Fatihah. Iya kenal. Wallahualam. Silakan saudara berdoa masing-masing dengan doa saudara masing-masing. Pengennya apa, hajatnya apa, kesulitannya apa, kesusahannya apa, pengennya apa. Silakan. Saya aminkan dari sini. Silakan. Amin. Amin. Yang lagi gendong anak, doain anak supaya jadi hafiz. Amin. Amin. Ayo, doa yang betul, doa yang betul, doa yang betul. Kiai Ilyas juga ikut mengaminkan, Pak Ketua kita ikut mengaminkan, Senat ikut mengaminkan, semua. Amin. Amin. Malaikat yang hadir di sini juga ikut mengaminkan. Gunakan kesempatan ini. Amin. 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 Amin ya Allah. Amin. 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 Para wisudawan, wisudawati doain yang lain supaya gampang juga kerjanya, gampang usahanya, gampang punya ini punya itunya, gampang pergi hajinya. Amin. Amin. Ayo, jangan dalam hati doanya. Oh, suarakan, suarakan. Bicara, bicara. Amin. Amin. Amin ya Allah. Amin. Qabul, qabul. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Rabbi ighfir lana wa liwalidina. Amin. Sekarang silakan doain saya, Pak, Bu. Terserah doanya apa. Buat yang mengiringi saya juga. Doa akan kembali kepada yang mendoakan. Silakan, Pak. Minta doanya. Amin. 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 Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu 'anni karim, wa'fu 'anni rahman, wa'fu 'anni rahim. اللهم بحق الفاتحة وبفضيلة الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبسر الفاتحة وبمعجزة الفاتحة تقبل دعاءنا تقبل دعاءنا تقبل دعاءنا يا مجيب السائلين. اللهم إنا نسألك يا الله علما نافعا ونعوذ بك يا الله من علم لا ينفع. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة الله المقربين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وبحمدك يا فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Sallallahu alaihi Muhammad. Terima kasih juga kepada para dosen yang sudah mengantar para mahasiswa-mahasiswi ke jenjang yang lebih tinggi, ke kehidupan yang lebih tinggi. Terima kasih buat pengurus yayasan, terima kasih juga buat orang-orang tua mahasiswa-mahasiswi,
Walaupun anak-anak ibu bapak sudah tidak ada di Miftahul Ulum, tapi adik-adiknya masih ada di sini. Doain Miftahul Ulum. Insya Allah kita juga berdoa mudah-mudahan dibantu sama Pak Kopertais dan kawan-kawan. Tidak lama lagi mudah-mudahan prodi akan bertambah, jurusan akan bertambah, fakultas akan bertambah, dan akan lahir berdiri Universitas Miftahul Ulum. Insya Allah, bahkan kalau bisa Universitas Miftahul Ulum bakal buka di Surabaya, bakal buka di Jakarta, mungkin bakal buka di Brunei, bakal buka di Amerika. Insya Allah, insya Allah. Saya dulu bercanda kok, bercanda selewatan, bang 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 bang. Ternyata saya berangkat bulan Maret ke Amerika untuk meresmikan Darul Quran di Houston, Texas, Amerika. Jadi berdoa saja, mudah-mudahan kesampaian insya Allah. Kalimat sudah ditorehkan, semua tinggal berdoa, insya Allah nyampe. Sampai ketemu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.